Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divo Kencana Putra, NPM 0441204807. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk makaroni ngehe. Kenapa saya mengambil produk ini? Karena produk makaroni ngehe ini cukup terkenal ya, khususnya di kalangan muda dan juga penyuka berbagai kuliner baru. Kita yang pertama di sini ada segmentasi dari makaroni ngehe. Yang pertama itu ada demografis. Demografis itu ya yang pertama itu dari usia dulu ya. Biasanya remaja hingga dewasa umur 15 tahun sampai 35 tahun itu adalah menjadi target utama usia dari makaroni ngehe ini. Kenapa bisa begitu? Karena itu masih termasuk remaja-remaja penyuka pedas. Karena makaroni ngehe itu basicnya biasanya orang mengambil rasa pedas. Lalu ada pendapatan untuk pendapatannya itu kalangan menengah atau menengah ke bawah juga bisa karena relatif harganya itu lebih murah. Bisa 10.000 sampai 25.000 itu masih tergolong masih bisa dibeli oleh semua kalangan ya. Tapi untuk target utamanya pasti kalangan menengah. Dan untuk pekerjaan si pembelinya itu, target pasarnya itu yang pertama ada pelajar, lalu ada mahasiswa dan pekerja kantoran yang biasanya butuh cemilan-cemilan saat belajar, selesai belajar ataupun bekerja. Lalu segmentasi yang kedua itu ada geografis. Kenapa bisa di antara geografis ini yang pertama itu ada lokasi. Untuk lokasi store-nya itu biasanya ada di sekitar kampus, sekolah, atau perkantoran. Dan biasanya ada di stasiun-stasiun karena itu menjadi pusat lalu lalang orang-orang ya. Dan juga biasanya orang bekerja membeli dulu untuk cemilan. Lalu yang untuk wilayahnya itu biasanya ya di berbagai wilayah itu ada ya udah berbagai macam kota makaroni ini udah tersedia offline store-nya. Dan juga biasanya cemilan-cemilan seperti makaroni ini tergolong ke dalam camilan ringan dan pedas gitu. Lalu ada psikografis atau perilakunya itu yang pertama gaya hidup dari target pasarnya itu yaitu individu yang gemar mengeksplorasi kuliner. Kenapa dibilang begitu? Karena makaroni ini tergolong camilan yang ringan tetapi banyak digemari oleh orang-orang dengan penyuka kuliner gitu yang suka jajan biasanya gitu. Dan juga ada berbagai macam rasa di makaroninya ini. Jadi orang tidak hanya bisa membeli rasa pedas tapi juga berbagai rasa seperti keju ataupun barbecue. Tetapi yang menjadi best sellernya itu yaitu rasa pedasnya. Lalu selanjutnya ada quality ya. Nah, dari quality makaroninya ini, yang pertama ini pasti ada rasa yang konsisten dan penggunaan bumbu yang pas dengan formula yang terjaga membuat konsumen mendapatkan cita rasa yang sama di setiap kemasan. Kenapa? Karena proses pembuatannya itu dibarengin gitu. Jadi misalkan mau makaroni yang rasa apa bumbunya sama, takarannya sama dan ada seperti timbangannya gitu. Jadi rasanya tetap sama. Jadi kualitasnya tetap sama. Lalu ada service excellent. Untuk makaroninya ini menjaga standar higienis dalam proses produksinya seperti penggunaan etalase kaca di setiap toko dan tempat yang menggunakan produk stainless aman standar makanan. Jadi biasanya untuk proses pembuatan makaroninya itu menggunakan bahan-bahan yang stainless aman digunakan kayak gitu dan juga memiliki standar SOP-nya dari makanan. Lalu yang ketiga ada speed. Speed itu yaitu bagaimana sih pembelian ini proses pembeliannya ini seperti kemasan yang terbuat dari plastik mikron khusus makanan. Jadi plastiknya bukan sembarang plastik ya. Yang membuat makaroninya ini dengan mudah dan cepat membuat pesanan dari konsumen. Jadi artinya kayak kamu mau mesen rasa pedas atau apa, tinggal dibuatnya itu cuman sebentar doang. Jadi cuman kita pilih rasa, terus dibuat dan udah jadi gitu. Nggak sampai
belasan menit, bahkan sampai hanya 2 menit aja udah beres gitu. Lalu ada price, yaitu harga. Harganya itu relatif murah ya, karena tadi yang target audiensnya yang mulai dari pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran. Harganya itu hanya mulai dari 10.000 sampai 25.000 untuk kemasan yang toples yang agak besar. Dan juga kenapa harganya bisa murah, karena eh, kembali lagi ke target pasarnya, pelajar, mahasiswa, seperti itu. Jadi masih bisa dibeli gitu. Lalu selanjutnya ada strateginya ya. Strategi makaroni ini menggunakan 4P. Yang pertama itu produk. Produknya itu ada berbagai macam. Sebenarnya tidak hanya makaroni dia menjualnya, tapi apa seperti bihun, lalu ada otak-otak juga, ada tahu, tahu goreng ya, dan proses pembuatannya juga higienis ya. Jadi produknya ini tetap konsisten sama gitu. Lalu yang kedua ada price gitu. Price-nya itu ya seperti tadi yang disebut, harganya itu relatif murah ya, 10.000 untuk kemasan yang kecil seperti yang ini. Nah, ini kemasannya bisa dilihat. Nah, itu harganya 10.000. Nah, lalu di sini kan ada toples. Untuk kemasan toples yang agak besarnya itu 25.000. Ada juga yang ukuran sedangnya, yaitu kayak 18.000 ataupun 20.000 tergantung jenisnya. Seperti tadi bihun atau mie goreng juga ada, kayak makaroni. Lalu yang ketiga ada promotion. Nah, untuk promosi dari makaroninya ini cukup unik, karena orang kayak mikirnya ini hanya makaroni, tapi kok bisa rame? Karena ini salah satunya, yaitu menggunakan sosial media seperti Instagram dan TikTok. Kenapa menggunakan dua sosial media itu? Karena di situ juga banyak penggemar kuliner yang gemar menonton ataupun mencari referensi makanan-makanan terkini gitu yang selalu update, seperti influencer atau endorsement itu, yaitu orang yang mempromosikan makaroninya ini. Dan karena store-nya cukup banyak di Indonesia, jadi menggunakan influencer itu efektif ya. Lalu selanjutnya ada place. Nah, untuk tempatnya ini, makaroninya ini tidak hanya melalui sosial media ya, tapi juga mereka bisa jadi mulut ke mulut, seperti karena misalkan di kampus, di sekitar kampus, di stasiun atau di perkantoran. Jadi orang tidak hanya melihat dari sosial media, tapi juga dari mulut ke mulut, seperti ini beli di mana, bisa ketahuan tuh dengan store-nya itu yang merah menyala. Jadi dia punya ciri khas juga nih, meskipun hanya makaroni tapi dengan store yang di semenarik mungkin gitu. Jadi bisa terlihat dengan mudah. Itu salah satu strateginya, itu Flash ya. Nah, untuk di sini promotion yang uniknya itu ada promotion jenis digital marketing, karena di sosial media Instagram itu selalu ramai terus. Kenapa ini termasuk digital marketing? Karena di Instagram cukup ramai dengan respon yang positif dan banyak penyukanya juga. Salah satunya seperti video ini yang linknya saya cantumkan. Lalu kenapa menarik? Dari salah satu konten yang saya ambil, karena si produk ini nih, karena tidak semua promosi produk makanan berani untuk menampilkan proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Jadi kalau bisa dilihat di klik di Instagramnya, proses pembuatannya itu dilihatin dari awal sampai akhir. Jadi benar-benar terjaga kayak higienis, ataupun seperti cara pembuatan dari awal, bumbunya apa saja, penggorengannya gimana, proses pengadukannya gimana, itu bisa terlihat di video tersebut. Nah, lalu untuk jenisnya itu, karena berbagai macam, bisa dimix juga, seperti makaroni ini, makaroni dimix dengan mie goreng ataupun bihun itu bisa. Dan seperti yang saya bilang tadi, promosinya itu menggunakan eh, yang terlihat di video seperti higienis ya, karena menggunakan seperti tadi sarung tangan untuk pegawainya, lalu juga menggunakan stainless untuk tempat-tempat menyimpan makanannya, dan juga plastik mikron atau sebagai toplesnya itu. Nah, mungkin itu adalah beberapa dari makaroninya yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.